Ada Shadow Peak yang ke arah Gatot Kaca. Wow, hero signature. Oh, ternyata enggak. Ternyata mau ke arah Chang'e kah? Ada Parsha, ada Chang'e. Mungkin dia mau ngamanin safe zone ya, bener-bener kayak menguatkan area high ground-nya mereka atau saat menyerang. High ground-nya bakal kuat banget sih kalau sampai ada Chang'e dan juga Parsha. Chang'e bisa ditaruh di sisi side, sedangkan Parsha bisa berada di mid lane. Tapi aku ngerasa nanti warna mereka akan sangat bergantung dengan kehadiran dari seorang Ruby. Tapi yes, mereka sudah nge-lock ke arah sana. Chang'e kali ini yang sudah diambil terlebih dahulu. Benar-benar bakal harus bermain galak. Apalagi Chang'e adalah hero yang cukup scaling sekarang. Dia butuh at least 2 item. Glowing One dan juga Ice Queen One mungkin yang bisa dipegang. Tapi Hanzo kali ini Shadow Peak dari sisi Kalimantan Utara. Jujur akan sedikit susah dari sisi Kepulauan Riau. Kalau misalnya sampai tadi Hanzo diambil sama Kalimantan Utara sih menurut aku. Tapi sebenarnya Link juga ini sedikit wise choice atau Lancelot. Sebenarnya Link sih wise choice karena bisa dengan menggunakan Temples of Blade-nya atau pergerakannya dia bisa langsung masuk ke arah Parsha atau Chang'e sekalipun, menghindari teman-teman yang lainnya dari Kepulauan Riau itu sendiri gitu. Tapi dengan kombonya Elise Lancelot. Enaknya kalau Lancelot di sini adalah dia bisa ngincer karena backline, karena Parsha dan juga Chang'e sangat butuh untuk di-lock terlebih dahulu kan, karena dua hero ini bakal coba untuk memberikan damage yang cukup besar apalagi ke arah seorang Elise sendiri. Tapi mereka sedikit tricky, malah menggunakan ke arah seorang Granger sebagai jungler yang dimiliki sama Kalimantan Utara. Biasa menurut aku di sini dari sisi Kalimantan Utara banyak sekali hero-hero yang emang harus agak sedikit bawa ke arah mid lane game. Iya. Sedangkan dari sisi Kepulauan Riau aku sangat suka pick terhadap seorang Parsha, agak sedikit 50-50 kalau menurut aku untuk match kali ini. Cuman ada chance di sini justru Kepulauan Riau yang harusnya lebih agresif dan coba untuk dapetin early game ya sih kalau banget di situ. Ada Chang'e yang dengan anggaplah sudah mendapatkan level 4 gitu, ada Meteor Shower-nya itu bisa clearing minion dengan cepat dengan atau zoning saat mendapatkan turtle atau even lord. Dan kita lihat di sini dari tim Kalimantan Utara seperti yang Vale bilang itu benar-benar hero scaling semua yang mungkin benar-benar main safety, nggak mau banyak war di awal-awal, dia mencoba untuk membawa gamenya ke arah late game itu sendiri gitu Pak. Oke, tapi sepertinya sebentar lagi kita akan segera berangkat ke dalam Land of Dawn. Mana nih para fans-fans dari Kepulauan Riau dan juga Kalimantan Utara? Jangan lupa untuk spam chat langsung di comment section. Jangan lupa untuk mensupport tim favorit kalian tentu saja dan juga player-player favorit kalian. Dan kita sudah berada di Land of Dawn kali ini. Ada siapa aja tadi? Dari Kepulauan Riau ada Haikal, ada Monca, ada Evan, ada Mikhail, ada Adrian dari Kepulauan Riau, sedangkan dari Kalimantan Utara. Iya, ada John, ada Sidik, ada Akbar, ada Afilian, ada Rahmat. Oh ini agak-agak umum nih namanya. Iya. Gak ada yang susah ya, tapi Mikhail kayaknya agak sedikit nanti bakal agak terbata-bata kayaknya. Terbata-bata. Dan kita lihat di sini di sisi atas ada John dengan Mikhail yang masih mengadu sama-sama skill for spike dari para hero-nya masing-masing, mencoba untuk colek-pencolek, tapi masih tampaknya emang mustahil sih untuk mendapatkan solo kill di daerah atas itu sendiri gitu. Iya, sebenarnya tadi kalau misalnya dari seorang Don agak sedikit bermain galak dengan dia punya fire missile, harusnya bisa memukul mundur Ruby lebih jauh lagi karena kondisi Ruby tadi cukup sangat-sangat sekarat, jadi memang ada punya chance cukup tinggi untuk mendapatkan shutdown. Tapi dia cukup bermain cukup cukup safe lah ya kalau boleh bilang sendiri. Bahkan di sisi samping kita lihat kali ini sudah di ejector dikeluarkan karena seorang Phoenix, jadi harus mundur cukup jauh. Masih memanggil seorang Kumpa, tapi first blood kali ini berhasil dikeluarkan sama teman-teman dari Kalimantan Utara. Sedangkan John di sisi atas berhasil untuk kaburkah kali ini, masih coba untuk dihajar balik sama seorang Farsha. Kalau energy effect and here we go. Ditukarkan dengan 1 point kill juga. Iya, 1-1 di menit pertama, tapi kita lihat di situ ada Adrian yang mencoba untuk kabur. Di sana dari kejaran atau gigitan dari Kupanya tersendiri, tapi kita lihat di arah bawah ada ejector keluar dari Monca. Rahmat, apakah masih bisa selamat? Nice banget yang dilakukan dan mendapatkan 1 point kill dari Evan ini ya tadi ya dengan Rogernya. Akhirnya benar-benar nggak bisa selamat, tadi mencoba untuk memanfaatkan ya sisi tembok dari Turtle atau Lord Pit yang tadi sana ada 1 detik menuju Turtle yang pertama. Ada Ruby yang mencoba untuk sedikit menzoning ya sebenarnya, dan tapi kita lihat ada Don juga yang mencoba untuk clearing minion first untuk mengamankan lane-nya saat mencoba untuk membantu ke arah Turtle. Dan kita lihat ada Roger yang mulai mencicil-cicil sedikit, tapi sedangkan dari sisi lain ada Sidik yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Evan di sana, dan Turtle tampaknya harus terreset. Tapi kita lihat ada Adrian yang mencoba untuk masuk dan Meteor Shower dikeluarkan oleh Haikal dan Jawhead mendapatkan 1 orang. Turtle berhasil diamankan oleh Roger.
satu orang dan satu tato. Gimana? Tapi Rahmat kali ini masih bakal coba Injector dikejar lebih jauh lagi. Jadi Injector karena belakang harus serang Mikhail. Don bakal dilanjutkan lagi sepertinya. 2 poin kill tidak cukup sepertinya untuk Kepulauan Riau. Tapi dari sisi belakang Farte juga sudah bersiap siaga. Masih ada Rasin Sanity dikeluarkan. Dan Leader Archie kali ini 1 poin tambahan. Kepulauan Riau benar-benar galak sekali. 6-1 di awal-awal. Benar-benar pergerakan yang sangat luar biasa dan benar-benar membuat teman-teman Kalimantan Utara benar-benar kesulitan gitu loh. Iya, memanfaatkan hero-hero yang notabene kuat di early nih dari tim-tim Kepulauan Riau udah benar, dan pergerakan efektifnya tadi dengan Meteor Shower dari Chang'e yang berhasil memukul mundur, dan tapi dengan yang lain kita lihat di sini ada reply-nya Monca yang benar-benar gak mau kehilangan buruannya ya. Di situ ada Ruby dan Vector juga keluar dan akhirnya mendapatkan double kill, dan walaupun tadi si Dion sedikit bisa menghindar tapi ada Parsha yang di sana yang dengan Federal Ice, tapi Ejector keluar di sini ke arah Rahmat, masih bisa selamatkan, masih ada Akbar di sana yang mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill, masih bisa berlindung di balik turret. Iya, sebenarnya agak terlalu gegabah menurut aku untuk dive terlalu sejauh sana ya. Iya. 7-3 kali 2 poin dan cukup penting untuk teman-teman dari Kalimantan Utara, tapi lihat sebelah sana dari seorang Avrilian masih mencoba untuk mengharas ke arah seorang Haikal sendiri. Haikal pun akhirnya masih bisa untuk mundur dan dua-duanya bakal berusaha untuk recall terlebih dahulu. Sedangkan di sisi atas Lycan Force bakal dikeluarkan lagi ke arah seorang Donka. Ternyata Evan terlalu lama berada di sisi top lane, kali ini di langsung oleh 2 orang dan malah agak sedikit kerugian. Karena kalau aku lihat tadi Evan tuh sebenarnya awalnya udah enak banget. Didapat 1 poin kill, 3 habis, tapi memang Injector dikeluarkan lagi karena seorang Fiddix bisa untuk melakukan sleeper, tapi sayang sekali masih dihentikan segera oleh seorang Ruby di area depan. Iya, itu flicker yang menurut gua agak-agak udah nggak bisa sih, mau mundur salah, mau maju salah, maju salah, tapi yang akhirnya ketemu Ruby di depan, dan ya itulah yang terjadi. 1 poin kill diamankan oleh tim Kepulauan Riau, dan berbeda sedikit lumayan ya untuk di awal-awal 2000 itu sekitar hampir 1 item di menit kelima ini, dan turtle yang kedua juga udah mulai keluar, dan kita lihat di sini ada Monca dan Avrilian mencoba untuk kabur, tapi Ejector masih connect ke arah Avrilian di sana dari Monca. Apakah masih bisa berhasil kabur dan masih bisa berlindung di balik turretnya? Tapi kita lihat di sini ada Papa Kupa yang mencoba untuk mengganggu dari pergerakan dari Monja, dan tampaknya masih nahan nih kalau dua-duanya nih masih melihat situasi. Tapi kita lihat ada Evan di sana yang berhasil mendapatkan turtle dengan mudahnya seorang diri. Iya, sebenarnya Evan cuma kuncinya satu, jangan terlalu overconfidence buat maju pada depan dan coba untuk kunci ke arah teman-teman dari Kalimantan Utara. Karena teman-teman dari Kalimantan Utara kondisinya adalah mereka bisa fight back dengan sangat cepat karena cooldown dari dia punya skill tuh cukup cepat juga gitu loh, dengan adanya lapisan itu jelas dia termonca bakal coba untuk melakukan unstoppable force itu juga Injector, tapi sayang sekali memang terkena dengan area of effect dari blowout seorang Alice sendiri. Iya. Di arah atas kali ini Don berhadapan dengan seorang Mikhail. Dari secara level sebenarnya Mikhail lebih unggul karena memang dia dapetin level 8, sedangkan dari seorang Don di level 7 kali ini bermain karena dia Don Run Wolfie dan juga AM. Lihat tengah kali ini masih ada Legend Force ditambahkan dengan Peter Isaac, masih coba untuk diberikan damage lagi dari seorang Granger, tapi Rhapsody cukup sakit tidak mampu untuk menghentikan pergerakan dari Kepulauan Riau, malah seorang Haikal yang berhasil disiapkan di sisi bawah. Iya, betul banget, itu kayak perang terpisah, ya bener-bener ini perang di antara lane ya. Jadi bener-bener perang di antara lane, tapi kita lihat di sini ada Rahmat yang mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi gold, masih bersabar semuanya dari kedua tim, masih melihat situasi, masih sebenarnya sih angin sedikit di atas Kepulauan Riau. Tapi overall ini menurut gue masih sedikit seimbang dari keduanya. Asal jangan terlalu overcommit aja. Dan tapi kita lihat di situ ada Monca yang berhasil masuk ke dive ke dan Federal Strike keluar. Mikhail di sana menjadi korban pertama. Sayang sekali seorang Granger harus tertidur pula dari Land of Dawn, tapi ada Kupa yang masuk ke arah Mikhail. Mikhail sendiri seorang diri masih mencoba untuk bertahan, tapi apakah masih bisa selamat, dan Lunok mendapatkan 1 poin kill ke arah Ruby dan Mikhail dengan Rubinya, dan 1-1. Tapi kita lihat tunggu di sisi bawah, ternyata ada Avrilian yang mencoba untuk tahan badan melawan 2 orang Adrian Haikal, tapi masih bisa cabut karena itu mission impossible sih, 1 lawan 2. Iya, agak sedikit berbahaya kalau memang dia mau tabrakin karena dari seorang Haikal juga dari ini dengan Meteor Shower, jadi agak sedikit gegabah kalau sampai dilakukan hal tersebut. Tapi Don di sisi atas bakal berfokus dapetin permainan objektif dari tadi. Itu yang kita lihat adalah perang. Dan 7 menit sudah berlangsung di Land of Dawn, dan Don benar-benar wise banget untuk lebih berfokus bermain dengan adanya objektif gaming ya di sisi atasnya ya. Tapi ingat ya, di sini rotasi dia tuh benar-benar ke-expose banget dan gak ada yang coba untuk nge-backup karena dia, sedangkan yang lain mulai agak sedikit sibuk dengan kehadiran Haikal dan juga Monca. Ini teman-teman dari sisi Kalimantan Utara harus melihat opportunity ketika mereka bisa melihat dan mencoba untuk menjadi pemain-pemain dari sisinya Kepulauan yang mereka harus lakukan. Meteor Shower sudah buka, ini udah satu
skill yang cukup besar dan masih ada Chaos Assault diarahkan ke arah seorang Varsha. Kali ini Varsha masih mencoba untuk mundur, masih ada Baitem Kupa diarahkan ke arah seorang Adria, tapi Jack ke arah belakang kali seorang Sidik. Dan satu jatuh dari saat baik Bidil Topper dari belakang dan dari seorang Rahmat tidak berhasil mengenakan Death Sonata ke arah teman-teman dari Kepulauan Seribu. Iya, yang akhirnya Turtle terbuka tapi killing spree didapatkan oleh Don. Selain bermain objektif, ternyata dia bisa memenangkan 1 lawan 1 ke arah Ruby. Walaupun notabene tertinggal 1 level tadi, Vel. Dan kita lihat di sini ada Turtle tampaknya berhasil di-secure oleh Evan itu sendiri, dan tampaknya dari tim Kalimantan Utara pun nggak mau ngambil resiko untuk maju terlalu dalam karena tadi dia juga udah kesat kayak berputar, ada Xbox di sana yang nggak full tim dia ada di arah Turtle-nya. Sedangkan dari tim Kepulauan Riau itu sudah setupnya udah lumayan oke untuk ke arah Turtle-nya. Bener banget. 11-8 kayak dan Xbox sudah bergerak ke arah atas lebih jauh lagi. Masih ada Baitem Kupa diarahkan kali ini ke arah seorang Jauhead. Jauhead harus mundur sedikit. Ini teman-teman dari Kalimantan Utara bagusnya adalah mereka tahu mereka harus lakukan apa. Mereka harus coba untuk open vision dan juga coba untuk tabrakin ke arah teman-teman dari Kepulauan Riau. Tapi masalahnya Grangernya belum punya item yang diinginkan. 3 kali terjatuh sebagai seorang jago itu membuat seorang Ahmad agak kesulitan sih. Damage-nya belum cukup. Dia belum punya item yang mumpuni juga untuk melakukan war. Tapi memang dia harus kok ditabrakin untuk war terus. Sedangkan yang memberikan efek yang cukup menakutkan untuk teman-teman Kepulauan Riau adalah seorang Ellie. Tapi lihat sudah blok dibuka lagi mengincar seorang Evan Lycan Pouch ke arah depan. Evan masih bisa terkaburkan, ternyata tidak. Sudah sedikit dengan ada Baitem Kupa dari seorang Popol Kupa. Tapi lihat sudah sana masih coba I am offended dikeluarkan. I am good. Tapi ternyata Meteor Shower berhasil men-shutdown 1 pemain. Dia adalah seorang Katana dari seorang Aprilian di situ. Tapi dibayarkan dengan 2 nyawa dari Kepulauan Riau. Wow. Iya, itu kayak maksud gue ngelihat tadi benar-benar inisiasi yang perfect sih yang dilakukan sebenarnya sama Jauhead, mencoba untuk membuang Alice ke arah tengah, dilakukan atau disambut dengan Federal Ice Strike, tapi di situ ada Popol Kupa yang berdiri bebas untuk mendapatkan 1 poin kill tadi itu di sana. Dan ternyata dari tim Kepulauan Riau itu Evan sendiri yang ter-pick off ya. Sayang banget maksudnya seorang jungle atau seorang Roger yang notabene harus butuh farming dulu, harus ter-pick off di sana, Vel. Iya, sebenarnya setupnya kurang rapi sih kalau menurut aku. Positionnya tuh kayak agak sedikit berantakan banget, scatter banget dari sisi Kepulauan Riau. Padahal kalau mereka memang tadi bermainnya cukup lebih rapi, mereka memang lebih bagus ketika sisi bawah kali masih ada Meteor Shower. Nah ini, position dari seorang Chang'e benar-benar membuat damage-nya masuk semua ke arah seorang Alice, membuat teman-teman dari Kepulauan Riau jauh lebih bagus dalam melakukan warnya dan malah berhasil dapetin ke arah seorang Alice dengan waktu 3 second. Iya, itu dia tadi yang sebenarnya inisiasi dari tim Kepulauan Riau udah bagus, cuman respon dari teman-temannya yang masih mungkin setupnya kurang bagus. Tapi kita lihat di sini di arah Lord Pit kita lihat masih sama-sama melakukan zoning, belum melakukan inisiasi ke arah Lord itu sendiri. Tapi ada peperangan Meteor Shower di pop up oleh Haikal di sana mencoba untuk mengusir dari pemain-pemain Kalimantan Utara, dan tampaknya Lord juga harus reset dulu nih Vel. Tapi di arah mid ada Don yang bener-bener kayaknya dia ngelok Ruby ya. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh gabung ke arah tim fight-nya dari tim teman-teman dari Kepulauan Riau itu sendiri. Betul. Jadi dari seorang Ruby-nya harus lebih susah sih, karena dia yang bakal jadi satu-satunya frontliner buat Kepulauan Riau. Tapi lihat dua kali tidak asal dibuka lagi Meteor Shower juga 1 poin kill berhasil diamankan. Akankah kali ini dapetin lagi dengan adanya I am offended, sangat baik dilakukan sama seorang Ruby. 2 pemain penting dari sisi Kalimantan Utara berhasil di shutdown. Ini bakal opening banget buat Lord, tapi lihat wave di arah atas. Itu 2 wave yang penting banget dan bisa untuk menyicil ke arah inhibitor dari sisi Kepulauan Riau. Tapi sementara di arah Lord Pit ini kita lihat ada Don sama Rahmat yang mencoba menggabung, tapi Ejeker masuk, dan apa saya dari situ Xbox-nya benar-benar kayak Immortal pun pecah, tapi masih bisa selamat ternyata. Masih ada Alice yang masuk dengan Aprilian-nya tadi di sana mencoba menyelamatkan Rekul, tapi kita ada flicker Ejector ke arah Aprilian, dan kita lihat 1 orang Alice terdapat. Dari sini harusnya mundur sih, benar-benar mundur, benar-benar habis itu. Dan nice banget pergerakan dari seorang Roger, dia tahu kapan dia harus Lycan Punch, dan itu momennya Alice itu maju tuh sebenarnya pengen menolong teman-teman dari Kalimantan Utara, apalagi dari seorang Don tadi yang kondisinya cukup parah. Tapi ketika dia masuk, itu bener-bener kayak menyetor nyawa. Betul. Karena dia tuh harus dihadapkan dengan 4-5 hero dari sisi Kepulauan Riau. Iya. Dan ini kondisinya malah Lord bisa didapatkan oleh Kepulauan Riau, yang berarti goldnya akan semakin jauh. Tadi sekitar 1.000-2.000 saja, sekarang sekitar 3.000, dan akan melaju lebih maju lagi karena pergerakan Lord yang akan bergerak ke arah bawah. Dan itu turret di arah bawah sih 1 kali digebuk sama Lord udah pasti hilang begitu saja sih. Iya, tapi kita lihat di sini tampaknya juga mau split push ya, bener-bener nekan semua lane dari tim Kepulauan Riau di sana. Tapi tadi gue sedikit keren sih combo-kombonya antara Varsha, dia bener-bener ngezoning area
dan dari tim Kalimantan Utara tuh mulai bergerak mundur, tapi di situ ada Chang'e yang mulai masuk ke dalam tengah-tengahnya gitu. Seperti kita lihat di sini ada Federal Aztec yang keluar untuk mengusir pemain-pemain Kalimantan Utara, terbukti mendapatkan 1 target di tier pertama. Kita lihat di situ walaupun Jahot menjadi korban pertama dan Evan di sana mendapatkan ternyata Ruby yang mendapatkan dan Chang'e dan Roger juga di sana, dan kita lihat Don di sini mencoba untuk gagah berani melawan 3 orang sekaligus dari Kepulauan Riau tanpa Immortal. Bagaimana, Vel? Iya, dan kali ini 4 dilawankan dengan 1 hanya Granger tersisa seorang. Sedangkan semua wave ini sudah mulai diarahkan. Terakhir Inner Turret juga sudah pecah dan kali ini Inhibitor juga seperti bakal pecah. Bahkan Mega Kill sudah dilakukan sama seorang Roger dan itu benar-benar bagus banget karena kali ini Inhibitor sudah pecah, 2 Inhibitor sekaligus. Mereka bakal langsung mencoba untuk menyelesaikan gamenya. And here we go, Kepulauan Riau akan men-secure 1 game yang sangat baik di game pertama dari Best of 3 Series. Iya, memanfaatkan kekuatan-kekuatan dari hero-nya yang notabene benar-benar hero early dan benar-benar ngasih Roger ruang untuk farming dengan enak. Betul sekali. Gitu. Dari awal udah mainin snowball banget.